Halo Genbier, selamat datang di Dialog Genbi, menyajikan obrolan penuh dialogi rasa, tak sekedar kata, tapi juga pengalaman berharga. Hai Genbiers, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan bisa mendengarkan podcast kali ini hingga akhir ya. Perkenalkan, aku Aurelia, staf Departemen Kominfo Genbi Telkom University, Kabinet Alsena, yang akan take over episode 4 ini. Pada Dialog Genbi kali ini, kita akan membahas sesuatu yang menarik karena tentunya seluruh mahasiswa akan merasakan fase ini. Apa itu ya? Yaitu masku judul kita, tutorial menghadapi semester akhir. Wah, deg-degan banget gak sih dengernya? Udah overthinking duluan gitu. Tapi jangan panik dulu guys. Kita dengerin yuk pesan-pesan dari pembicara kita hari ini. Halo, selamat datang Bang Adit. Boleh nih perkenalan dulu kepada pendengar kita dan boleh ceritakan kesibukannya sekarang lagi ngapain aja nih? Oke, halo Aurel dan teman-teman Gambiers. Kenalin, nama aku Aditya Novantono, Mbak. Biasa dipanggil Adit. Di Genbi Kabinet Alsida ini aku diamanai oleh Fadilan Deminar sebagai Kepala Departemen Riset dan Pendidikan. Nah, kesibukan sekarang paling lebih ke menikmati waktu liburan ya dan menunggu waktu wisuda Agustus. Nanti paling mulai aktif lagi di September, paling mulai ngelanjutin untuk S2-nya. Seperti itu, Aurel. Oke, wah sekarang lagi nikmatin liburan banget nih ya. Oke, di sini kita akan ngobrol santai aja nih Bang, dan aku bakal tanya-tanya seputar mahasiswa semester akhir. Oke, masuk ke pertanyaan yang pertama. Eh, apa aja sih Bang yang perlu dipersiapkan sebagai mahasiswa semester akhir? Oke, apa saja yang perlu dipersiapkan ya? Mungkin aku izin agak meluas ya, bukan ke semester akhirnya, tapi lebih ke tingkat akhirnya. Soalnya kalau semester akhir kan berarti semester 8 tuh. Nah, aku sebenarnya banyak pengalamannya tuh di semester 7 dan 8. Jadi kayak kita bicaranya tentang tingkat akhir. Nah, tadi pertanyaannya apa yang perlu dipersiapkan? Eh, yang pertama menurut aku motivasi. Motivasi memasuki tingkat akhir yang stereotipnya ini kayak, waduh menyeramkan banget nih. Nah, motivasinya itu seperti apa? Kita dari awal udah set tujuan nih. Aku di tingkat akhir ini mau lulusnya cepatkah, tepat waktu kah, cepat 3,5 tahun kah, atau bahkan santai-santai aja. Itu yang pertama perlu ditentuin sebelum masuk ke tingkat akhir. Yang kedua, yang perlu dipersiapkan yaitu informasi. Informasi seperti apa? Informasi dari LAA, misalnya LAA fakultas dan jurusan teman-teman masing-masing, seperti syarat-syarat nanti untuk sidang, syarat-syarat untuk eh, skripsian dan lain sebagainya. Juga informasi dari kakak-kakak tingkat teman-teman, misalnya diskusi terkait topik-topik yang sekiranya teman-teman kebayang nih, oh aku kira-kira mau ngambil topik ini nih untuk penelitian aku. Nah itu termasuk informasi-informasi tips and tricks seperti di podcast ini ya tentunya. Nah yang ketiga, tadi ada motivasi, informasi. Yang ketiga menurut aku kesehatan. Tentunya kalau semuanya udah siap tapi kitanya sendiri belum sehat atau nggak sehat, tentunya nggak berjalan maksimal rencananya kan. Dan yang terakhir tuh, dan yang nggak kalah penting itu mental. Kalau mungkin teman-teman sering biasa dengar-dengar mahasiswa tingkat akhir tuh mental issues, mental issues. Nah, mental yang harus persiapkan kalau menurut aku lebih ke mental tidak gampang menyerah, rajin dan tidak mengutamakan ego. Nanti bakal dibahas lagi di next-nextnya. Mungkin 4 hal itu yang menurut aku perlu dipersiapkan. Oke, jadi informasi, kemudian juga kesehatan, dan yang paling penting itu juga mental itu tadi ya. Terus aku juga penasaran nih, gimana caranya Bang Adit atur jadwal di semester akhir ini? Apalagi tadi udah sempat disinggung juga nih, Bang Adit itu posisi menjadi ketua divisi yang tanggung jawabnya juga besar, dan kemarin aku juga tahu Bang Adit jadi Kadif of the Moon juga kan? Itu gimana sih Bang caranya? Oke, mungkin untuk teman-teman Gen Bias sebagai gambaran ya, yang seru tuh sebenarnya semester 7 ya. Di semester 7 tuh aku pertama kali kepilih sebagai kadep riset dan pendidikan di Genbi. Sekaligus juga di semester itu ngikutin fast track, juga jadi asprak di jurusan asprak pajak, dan bersama juga mulai nyusun skripsinya tuh. Nah kayak udah mumet banget tuh, kayak semuanya kayak bertabrak-tabrakan misalnya kalau nggak diatur. Nah yang kalau dari aku cara ngatur jadwalnya yang pertama-tama tuh lebih ke perbaikin mindset dulu. Kayak mindset waktu semua orang nih sama nih 24 jam.
kok orang lain bisa ngatur waktunya, apalagi orang-orang gede yang misalnya kita lihat bos-bos perusahaan dan lain sebagainya yang banyak kegiatan, tapi mereka masih bisa atur waktunya. Nah, mindset itu yang pertama aku bangun nih. Kalau waktu kita semuanya sama 24 jam. Nah, yang kedua yang aku persiapin untuk ngatur jadwalnya tuh lebih ke sebelum aku ngambil tanggung jawab tadi, aku pikir-pikir terlebih dahulu, aku mampu nggak ya? Terus aku butuh nggak ya? Jangan mungkin yang mungkin aku sempat sharing sama beberapa teman-teman juga kayak mereka ngambil sebuah tanggung jawab misalnya, oh kamu, aku minta tolong kamu sebagai kepala divisi dong mungkin karena kasihan sama temennya nggak mikirin dirinya sendiri, ya udah aku ambil aja. Nah, itu yang aku sangat hindari banget. Jadi kayak untuk empat tadi yang aku jelasin, kayak aku udah mikir-mikir dulu nih, aku mampu nggak ya? Oh, ternyata aku mampu nih kayak. Terus aku lihat jadwalnya kayaknya aman juga nih, makanya aku lanjutin. Terus kalau udah nentuin nih tanggung jawab apa yang mau diambil, berikutnya kita nentuin prioritas seperti yang udah pada umumnya teman-teman tahu ya kita nentuin prioritas. Tapi kalau kita udah nentuin tadi tanggung jawabnya, semuanya harus jadi prioritas. Nggak boleh misalnya kita udah ngambil tanggung jawab nih, tapi kita bilang, ah, aku mau prioritasan yang tiga aja atau dua aja, nggak boleh. Kalau udah sekalian diambil, ya udah dari tanggung jawab. Jadi lebih ke nentuin nih mana yang lebih urgent nih, misalnya di waktu ini mana yang lebih urgent itu diutamain. Lalu yang berikutnya, cara aku atur waktu. Nah, ini yang penting juga menurut aku, pilih orang-orang yang bisa support kegiatan. Nah, kayak di misalnya di departemen pendidikan nih, aku lumayan picky juga tuh untuk milih teman-teman aku yang berkolaborasi supaya apa? Supaya bisa mensupport aku juga kalau misalnya aku milih sekedar, oh ini teman aku nih, aku nggak mikirin kinerjanya, ambil aja, ntar ribetnya di aku juga kan, sementara aku ada kegiatan-kegiatan lain. Nah, itu kalau misalnya, apalagi teman-teman yang banyak tanggung jawab, itu lebih ke kesampingkan ini ya mungkin ya, kasihan dan rasa pertemanan dan sebagainya, mungkin lebih ke realistis untuk diri teman-teman sendiri. Dan yang terakhir, harus berani mengorbankan beberapa kesenangan. Nah, kemarin aku sambil nyusun skripsi itu kayak teman-teman ada yang ngajak nih, Adit ayo kita nongkrong atau ayo kita jalan-jalan ke sini ke situ. Tapi karena aku lihat, aduh skripsinya belum kelar, terus gimana ada meriksa nilai asprak dan lain sebagainya, aku harus berani bilang enggak gitu. Aku maaf nih aku nggak bisa, aku harus ada kegiatan dan lain sebagainya. Itu kayak ada beberapa kesenangan yang harus dikorbankan seperti itu. Mungkin hal-hal itu sih yang cara aku atur jadwalnya supaya tetap bisa jalan semuanya. Oke, jadi yang pertama itu kita harus lebih pikir-pikir, terus lihat prioritasnya yang mana, dan yang terakhir itu nggak FOMO gitu ya sama temen-temennya. Jadi Tuh. harus berani kayak, oh aku punya tujuan yang lebih utama nih, kayak gitu kan. Oke, terus aku lihat ya Bang, di sosmed itu tuh dosen pembimbing itu ada berbagai macam ya Bang tipenya. Ada yang baik, ada juga yang mungkin nggak disukai sama mahasiswanya nih. Kalau Bang Adit sendiri menargetkan dosen pembimbing itu yang kayak gimana sih? Aku target dosen pembimbingnya tuh, kalau aku lihatnya yang bisa diajak diskusi tentunya. Yang pertama tuh ya bisa diajak diskusi. Lalu yang kedua aku lihat juga nih, misalnya dosen ini apakah sesuai dengan bidang yang aku ingin teliti nantinya gitu. Jadi dua hal itu sebenarnya yang target utama aku kayak bisa diajak diskusi dan memiliki keahlian sesuai dengan topik yang aku ingin teliti. Itu cara aku untuk memulai memilah-milah nih, langkah awal aku untuk memilah-milah dosen pembimbing yang nantinya bakal aku pilih. Oke, harus memilah-milah. Dan faktanya di lapangan itu yang tadi aku sempat singgung itu kan ada yang serem, ada yang macam-macam, dan dosen pembimbing itu faktanya di lapangan tuh kayak gimana sih? Terus ada tipsnya nggak buat kita milih dosen pembimbing yang pas? Kayak misalkan kita harus ngetek dari jauh-jauh hari, dari semester awal, atau kayak gimana itu? Oke, fakta di lapangan. Kalau aku sendiri sih biasa ngegambarinnya dibagi menjadi dua ya dosen-dosen pembimbing kita ini. Ada yang detail banget dalam pengerjaan kita, pengerjaan mulai dari proposal sampai skripsi. Itu dia tipe yang detail banget. Misalnya dia nentuin nih, aku maunya nanti ini ditulis di sini harus ngelakuin ini, ngelakuin itu. Nah, tipe yang kedua ada yang santai banget. Santai banget ini gimana? Maksudnya kayak, oke aku udah ngerjain draft proposal, aku mau kirim ke dosen, dosennya nggak ngecek secara keseluruhan. Dia lebih kepercaya kepada akunya. Jadi oke, saya percaya sama kamu. Jadi saya nggak terlalu terlalu ngecek banget nih. Nah, itu dua 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 tipe dosen pembimbing yang aku lihat ya selama kemarin mengerjakan skripsi dan sharing sama beberapa teman-teman juga.
plus minusnya ada tuh untuk keduanya. Nah, untuk yang detail banget, biasanya teman-teman bakal kesusahan di awal nih, saat penyusunan bakal kesusahan, misalnya bakal kecapean, biasanya bakal ribet, tapi enaknya nanti saat sidang, semuanya udah lengkap aja gitu. Oh, misalnya udah ditanya ini, oh udah diselesaiin, udah ditanya itu, udah dibikin. Nah, untuk yang satunya lagi, untuk yang em, santai banget itu, kalau enaknya itu di awal santai, bisa santai, tapi di akhir biasanya kesusahan tuh. Apalagi mepet-mepet ini ya, mepet-mepet deadline pengumpulan, biasanya kayak mulai kececeran atau keteteran di bagian-bagian akhir. Nah, itu kalau dua fakta, dua jenis dosen pembimbing yang aku lihat ya. Nah, untuk tips tadi ya, tips untuk memilih dosen pembimbing ya. Kalau aku sih kemarin, yang pertama, aku bikin list target dosen pembimbing dulu. Aku lihat nih kemarin, kalau misalnya aku sebagai gambaran, aku target penelitiannya itu bidangnya di pengungkapan CSR kalau di akuntansi. Nah, itu aku bikin list tuh dosen-dosen mana saja nih yang eh, bisa untuk membimbing aku di topik tersebut. Nah, setelah aku list, aku mulai sharing-sharing tuh sama kakak-kakak tingkat tuh. Nah, Bang atau Teh, ini kira-kira menurut Abang atau Teteh ini gimana nih kalau untuk dosen ini? Apakah tadi mastiin yang tadi, yang dua hal yang tadi aku bilang, kayak apakah dia detail banget di awal, atau dia yang tipe santai banget? Nah, itu aku kumpulin informasinya. Nah, setelah aku kumpulin informasinya, aku coba diskusi langsung sama dosennya, misalnya sama Ibu Ani, misalnya aku diskusi, oh Ibu saya rencana punya topik ini nih, menurut Ibu gimana ya, minta pendapat gitu-gitu. Nah, setelah aku kumpulin informasi tersebut, aku mulai cross check sama diri aku sendiri nih, kira-kira aku cocoknya sama yang mana sih gitu. Nah, Oke. aku mulai prosesnya itu dari semester 7 awal sih, masuk semester 7 aku udah mulai untuk bikin list-list target dosen seperti itu. Oke, jadi kita harus cari sendiri gitu ya, mana yang sebenarnya pas buat penelitian kita dan juga sikap apa ya, lebih dan juga tadi tuh sempat dikasih juga kalau misalkan lebih baik tuh dosen yang teliti di awal lah supaya kita tuh nanti ke depannya lebih gampang lagi gitu. So, Oke, terus ada nih juga sempat banyak diomongin kalau misalkan dosen pembimbing itu susah dapat approve kayak gitu. hmm. Terus kayak gimana sih triknya supaya dosen itu kasih approve itu lebih mudah gitu? Apa yang perlu dilakukan sebagai mahasiswa tingkat akhir? Oke, mungkin aku make sure dulu ya, ini approve-nya dalam bentuk apa nih? Mungkin approve sebagai dosen pembimbing kah? Atau approve judul? Atau approve revisi? Atau approve apa nih contohnya? Approve, dari tugas-tugasnya sih, dari Oh, iya. oke. Mungkin untuk dosen pembimbing ya, anggap aja kita udah dapat dosen pembimbing, terus kita mulai bimbingan nih, misalnya kita bimbingan pertama, bimbingan kedua, bakal ada revisi tuh. Nah, Iya. gimana cara approve-nya? Kalau aku biasanya, eh aku lebih ke mastiin diri aku sendiri sebelum aku bimbingan, aku sudah harus paham nih apa yang aku bakal ajukan atau apa yang bakal aku tanyain di bimbingan itu. Jadi mungkin sehari atau 2 hari sebelumnya aku bakal pelajarin secara keseluruhan apa yang aku ingin tanyain. Jadi supaya saat bimbingan nanti nggak kosong banget gitu. Nah, yang kedua, eh, jangan pernah takut atau malu untuk bertanya. Nah, ini yang jadi notes aku setelah sharing sama beberapa teman-teman ya. Biasanya teman-teman itu kayak takut terlihat tidak tahu di depan dosen pembimbing, kayak ah aku takut nih kalau misalnya aku tanya ini ke dosen nanti aku dianggap tidak tahu nih. Nah, itu teman-teman nggak perlu takut ya, jadi nggak perlu, daripada teman-teman merasa takut dan malah tanya ke mahasiswa lain, takutnya beda perspektif nih, mahasiswanya bilang seperti ini ternyata dosen pembimbingnya maunya lain. Nah, itu Oh, teman-teman jangan malu tuh, jadi kayak tanya aja, meskipun meskipun nanti bakal dibilang oh kamu kok nggak belajar dan sebagainya, tadi yang aku bilang di awal itu udah termasuk di persiapan mental. Nah, mentalnya di situ tuh, mental kayak ya udah kalau misalnya dosen bilang apa itu ya diterima aja gitu, karena kita kan sebagai anak bimbingan seperti itu kan. iya betul. Nah, dan yang terakhir satu lagi mungkin ya, satu Oke. lagi tuh kayak sebisa mungkin teman-teman lakuin sesuai dengan yang dosen pembimbing mau. Sekarang kita sebagai mahasiswa punya ideologi sendiri nih, punya cara pandang kita sendiri nih. Tapi sebisa mungkin karena posisi kita sebagai anak bimbingan, selama itu make sense, selama itu masuk akal, teman-teman lakuin aja sesuai dengan apa yang dosen pembimbing inginkan. Itu sih 3 hal yang menurut aku menjadi faktor lumayan kunci untuk bisa di-approve sama dosen pembimbing. Oke, karena pada dasarnya ya sebagai dosen pembimbing itu akan memberikan yang terbaik untuk mahasiswa bimbingannya gitu ya. Betul.
Terus, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini, gimana sih cara Bang Adit nih mempersiapkan diri untuk ngadepin sidang, sempro, dan sampai sidang seminar proposal, kemudian sampai akhirnya berhasil dan sekarang tinggal nunggu wisuda aja nih Bang. Gimana tips triknya? Oke, mungkin eh yang pertama perlu dilurusin karena aku dari fakultas depan ya, dari jurusan akuntansi. Untuk proposal aku nggak sidang tuh, jadi kayak kita lebih ke ngumpulin berkas-berkas aja. Nah, jadi kalau untuk mulai dari proposal itu untuk persiapannya, eh persiapkan semua syarat dari jauh-jauh hari. Tentunya kan LAA fakultas bakal ngirim tuh syarat-syarat untuk daftar sidangnya. Nah, teman-teman jangan terlena nih misalnya, oh masih jauh nih untuk deadline pengumpulannya. Jadi santai-santai aja, jangan jadi kayak dari sejauh hari itu udah dipersiapin untuk syarat-syarat pendaftaran seminar proposalnya. Nah, kalau untuk skripsi, yang pertama aku tanamkan tuh mindset, kembali kepada mindset ya, mungkin kalau teman-teman udah sering dengar mindset apa, mindset untuk eh, aku berusaha ngeyakinin diri aku sendiri kalau untuk penelitian yang aku bikin ini aku udah kuasain secara keseluruhan. Aku udah paham karena aku yang kerjain sendiri. Itu mindset yang pertama aku tanamin. Kenapa perlu ditanamin seperti itu? Karena yang aku rasain kemarin ketika aku kayak udah anggap aja udah proposal, udah daftar sidang ya, sedang menunggu jadwal sidang nih. Nah itu di situ mulai overthinkingnya keluar tuh. Overthinking kayak gimana, kayak, Oke. nanti kalau ditanya ini aku bisa jawab nggak ya? Atau nanti ada pertanyaan yang aku bisa nggak jawab ya? Nah itu Hmm, kayak pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh yang menakutkan banget. Nah jadi ditetapin dulu di awal. Oke, ini penelitian aku nih, aku yang bikin, aku pasti bisa untuk menguasai materi aku. Nah kalau udah dapat mindset itu, nextnya aku kemarin tuh membaca membaca ulang draft skripsinya dari awal sampai akhir. Nah terus sambil di highlightin tuh mana nih yang penting-penting, dibaca-bacain kan. Nah setelah itu aku bikin list kemungkinan kemungkinan pertanyaan. Ya, misalnya kira-kira dosen aku bakal nanya apa ya, dosen pengujinya ya. Aku bikin list misalnya sekitar 10 waktu itu. Terus aku diskusiin tuh sama dosen pembimbing. Bu, kira-kira kalau aku jawab ini aman nggak ya? Atau aku kira-kira jawab ini udah benar nggak ya? Nah itu. Nah, yang paling penting nih mungkin menurut aku, H-1 tuh kebanyakan teman-teman kayak biasa overthinking terus kayak belajar sampai malam banget ya. Nah, iya benar. kalau dari aku kemarin tuh seberusaha mungkin kayak oke, H-1 aku nggak usah nyentuh skripsi dulu. Jadi kayak fokus tenangin, kayak oke dengar lagu, nonton YouTube dan lain sebagainya. Fokus untuk istirahat supaya nggak kepikiran juga. Nah, Mmm, setelah itu ya udah sisa berdoa, minta minta doa orang terdekat juga, dan percaya sama diri sendiri. Dan di hari-hari yang aku bangun pagi, aku tanamin tuh untuk hari ini, whatever will be. Ya udah apapun yang terjadi terjadilah. Jadi iya hadapin aja karena apapun yang terjadi itu konsekuensi dari apa aku lakuin sebelumnya kan. Jadi ya udah. iya Tidak kalah pentingnya juga lengkapi persyaratan sidang, sidang skripsinya. Tadi kan proposalnya udah, skripsinya juga. Soalnya ada beberapa case teman-teman aku tuh udah siap banget nih secara preparation untuk presentasi sidangnya, untuk presentasi skripsinya, tapi sayangnya ada syarat skripsi yang belum dilengkapi, akhirnya dia nggak jadi ikut skripsi. Nah itu sayang banget kan, jadi itu memang. hal-hal perintilan seperti ini bakal harus jadi note juga sih. Oke, jadi persiapannya itu harus benar-benar matang dan juga sebenarnya H-1 itu coba untuk lebih, apa ya, jangan terlalu overthinking dan bisa ngasih waktu istirahat otak gitulah ya, untuk bisa lebih siap di hari H, gitu. Betul. Kalau Oke, Aurel sendiri semester berapa kalau boleh tahu? aku sendiri aku di semester naik ke-5, Oh, baru naik kelima, kelima ya. masih lama. Lama. Oke. Terus, tadi sempat disinggung nih, Bang Adit itu ngambil program fast track ya untuk lanjut S2. Boleh nggak sih Bang ceritain kenapa pilih program itu, dan sebenarnya gimana sih program fast track itu sendiri? Oke, nah ini sering ditanyain juga, apalagi sama adik-adik tingkat aku ya, apalagi di akuntansi dan MBTI, terutama karena FEB ya. Nah, kalau aku biasa sendiri sih ngegambalin Fast Track ini sebagai suatu program privilege yang diberikan Telkom untuk mahasiswa-mahasiswanya. Nah, kenapa privilege? Karena tujuan secara garis besar dari program ini tuh, mahasiswa-mahasiswa yang udah lanjut S1 di Telkom dapat mengusahakan gelar magisternya secara efisien. Secara efisiennya gimana? Hanya nambah setahun nih dari lulus S1-nya seperti aku lulus S1 semester tahun ini. Kalau lancar-lancar, semoga lancar-lancar ya.
bakal Amin. selesai di tahun depan. Jadi Wah, nambah setahun aja untuk S2-nya. Nah, eh, gambarannya kayak gimana? Gambarannya tuh teman-teman biasa bakal regis di semester 6 akhir. Biasanya udah mulai regis tuh pas oke. libur kayak libur sekarang nih. Nah, itu biasa udah mulai regis tuh teman-teman yang bakal masuk semester 7. Nah, bakal regis terus mulai mulai perkuliahannya kapan? Mulai perkuliahannya di semester 7-nya. Nah, jadi teman-teman sambil ngambil mata kuliah S1 di semester 7 ngambil juga tuh mata kuliah S2 di semester 7. Wah, Nah, gitu. oke, berarti double gitu ya jadinya kita juga sambil menyelesaikan yang di yang di S1, tapi kita juga sambil nyicil untuk di S2-nya gitu. Tapi Betul. jadi cepet juga gitu, cuman setahun kan biasanya S2 itu 2 tahun ya untuk dapat gelar gitu kan. Ya, betul, betul banget. Oke, terus selama program fast track itu kendalanya tuh apa aja sih? Terus bagi waktunya itu kayak gimana? Udah organisasi, fast track, terus wah banyak banget deh kegiatannya itu gimana? Oke. Ya kendala ya. Kendala pasti di waktu sih kendala paling utamanya. Tapi aku bersyukur banget waktu aku semester 7 tuh program fast track-nya masih online tuh. Nah, jadi aku kayak nggak harus nggak harus pulang pergi gitu. Jadi kita bisa online. Jadi kayak lumayan lumayan bisa ke handle lah. Nah, yang seru tuh sekarang tuh semester 8. Semester 8 tuh aku semester 8 di S1 udah kuliah offline di Geger Kalong. Kalau misalnya program magister manajemen tuh di Geger Kalong. Jadi bukan di Telkom Dayakolot ya di Geger Kalong. Jadi kayak pulang pergi gitu. Nah, untungnya aku sisa ngambil skripsi kan. Jadi kayak oke, jadi aku ngerjain skripsi. Nanti hari Senin, Selasa, Rabu aku bakal ke Geger Kalong gitu. Nah, tipsnya tuh eh untuk waktu sebenarnya aman ya. Kalau teman-teman mungkin mikir, gimana nih bagi waktunya takutnya bentrok kan, misalnya jadwal satu dan jadwal duanya bakal bentrok nih. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir karena registrasinya bersamaan tuh. Nanti teman-teman kan bakal registrasi biasanya di bulan ini atau bulan depan ya bisa registrasi nih. Nah, registrasinya tuh bersamaan tuh S1 dan S2. Jadi bakal dilihat jadwalnya, teman-teman bakal milih jadwal S2 yang gak bentrok sama jadwal S1-nya. Jadi untuk pembagian waktu S1 dan S2-nya itu bakal aman banget. Itu sih. Paling kendala kalau sekarang tuh kampusnya lumayan jauh sih kalau kalau aku. Oke, jadi juga harus pinter-pinter ya bagi waktunya. Terus kayak, oh aku tuh juga baru tahu gitu. Ternyata beda-beda lokasi ya. Aku kira itu sama gitu di Telkom University yang sekarang di S1-nya Betul. gitu. Tapi yang beda tuh hanya magister manajemen. Kalau Oh teman-teman gitu. yang S2 yang lain yang misalnya teknik, ilmu komunikasi dan yang lain-lain tuh tetap di sini di Dayakolotnya. Jadi kayak Oke. agak beda sendiri emang. Oke, bisa jadi catatan tuh buat teman-teman yang dari FEB mau lanjut ke Magister Manajemen, bisa banget itu jadi catatannya. Oke, yang ini yang terakhir nih, untuk closing statement, pesan apa yang pengen disampaikan sama Bang Adit, terutama buat yang sekarang sedang ada di semester akhir, maupun mahasiswa lainnya yang tentunya itu bakal melewati fase ini nih. Oke, gitu. Oke, sebelumnya kalau teman-teman pendengar dialog Gen B ini sebutannya apa nih? Gen Bitizen kah, Gen Biers kah, atau apakah? Gen Beers nih kita Gen panggil. B ya. Oke, untuk teman-teman Gen Biers ya. eh Kalau dari aku sih pesannya semangat terus ya untuk teman-teman Gen Biers, terutama yang udah memasuki tingkat akhir, karena kan semester depan udah masuk tingkat akhir nih. Semangat terus, pakai mindset yang positif, usahain pakai mindset yang positif, nggak apa-apa menunda kesenangan kayak oke teman-teman harus tahu nih prioritas teman-teman ini untuk lulus untuk lulus secepat-cepatnya kalau bisa kan. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang ngajak dan lain sebagainya nggak apa-apa nih ditunda dulu kesempatannya kesenangannya, nanti bakal ada kok kesenangan yang lainnya menunggu. Nah, terus berikutnya apapun yang teman-teman bakal hadapi nanti di tingkat akhir jalani dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena itu yang teman-teman apa yang teman-teman alami itu hasil dari yang teman-teman udah lakuin sebelum-sebelumnya. Jadi gak ada alasan lagi nih. Oh ini kenapa sih aku ngalamin ini? Karena aku udah ngelakuin ini sebelumnya. Jadi dihadapin dengan sungguh-sungguh dan tidak pernah ada kata terlambat untuk berubah menjadi lebih baik. Mungkin teman-teman yang sebelumnya mungkin oh, aku banyak jalan-jalan nih, aku banyak buang-buang waktu untuk hal-hal mungkin yang kurang efisien, kurang efektif. Gak ada kata terlambat untuk berubah. Dan yang terakhir, jangan lupa bahagia. Itu sih yang paling penting.
Oke, jangan lupa bahagia ya, dan juga buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi mager-mager nih buat ngelanjutin, wah di semester akhir gimana, tetap semangat dan harus bisa tahu prioritasnya gimana dan nanti itu bakal ada pencapaiannya yang lebih kok dan tinggalinlah yang, belum begitu penting, kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Bang Adit udah sharing mengenai pengalamannya, juga banyak banget pesan yang udah disampaikan, termasuk tutorial menghadapi semester akhir di perkuliahan. Sangat bermanfaat banget buat mahasiswa, termasuk aku sendiri mendapat insight baru nih dan mendapat gambaran, oh seperti itu menjadi mahasiswa semester akhir. Dan kemudian sebelum mengakhiri, kami akan memberikan sertifikat apresiasi karena sudah menjadi pembicara dialog di episode 4 kali ini. Oke. Berikut untuk sertifikat apresiasinya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Aditya Novantono, Mbak. Oke, sukses terus untuk Bang Adit ke depannya. Semoga berhasil menempuh ke jenjang berikutnya sesuai dengan yang diharapkan. Dan sekian podcast episode kali ini. Jangan lupa mendengarkan episode sebelumnya dan juga yang akan mendatang. Terima kasih, dah semuanya. Thank you, Genbier. Sampai ketemu lagi.